Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang keuntungan mekanis suatu bidang miring. Jadi keuntungan mekanis bidang miring itu ada dua rumus yang kita gunakan. Yang pertama, keuntungan mekanis bidang miring itu memiliki rumus yaitu gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Untuk rumus yang kedua, keuntungan mekanis bidang miring adalah panjang sisi miring dibagi dengan tinggi. Jadi ada dua rumus keuntungan mekanis yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita pahami dulu soalnya. Peti dengan massa 30 kg diletakkan pada bidang miring dengan besar gaya dorong untuk memindahkan peti dari posisi A ke posisi B adalah titik-titik. Di sini ada benda, dia punya gaya beban. Gaya beban ini arahnya ke bawah atau W ini. Jadi ini adalah gaya bebannya. Yang mana W itu sama dengan massa kali gravitasi. Nah, masanya di sini diketahui, masanya adalah 30 kg. Dikali gravitasinya adalah 10. Maka di sini gaya beban atau W-nya adalah 300 Newton. Informasi berikutnya yang diketahui adalah ini tinggi. Tingginya ini ada 6 meter. Ini adalah tinggi bidang miring. Kemudian ini ada sisi sampingnya. Sisi sampingnya itu 8. Nah, ini adalah bidang miring itu membentuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku itu berlaku yang namanya rumus Pythagoras. Nah, di dalam Pythagoras itu ada angka-angka spesial. Kalau rumus dasarnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini rumus asalnya. Tapi ada angka-angka spesial untuk rumus Pythagoras seperti angka 3, 4, 5. Artinya ketika ada satu segitiga siku-siku, misal yang di sini adalah 3, yang di sini adalah 4, maka sisi miringnya adalah 5. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk kelipatannya. Misal 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8, 5 kali 2 itu 10. Maka di sini karena ini bentuknya segitiga siku-siku, salah satu sisinya ada 6, 8 ya, 6 sama 8, maka sisi miringnya di sini adalah 10 meter. Jadi di sini panjang sisi miringnya 10 meter, kemudian tingginya adalah 6 meter. Oke, tinggi kita simbolkan T. Untuk panjang sisi miring kita simbolkan L ya. Kita simbolkan L. Terus untuk gaya bebannya kita simbolkan dengan W. Terus untuk gaya kuasanya kita simbolkan dengan F. Gini aja. Oke, sekarang kita yang ditanyakan adalah berapa gaya dorongnya. Jadi tadi diketahui, kalau kita kumpulkan semua informasinya diketahui W-nya adalah 300 Newton. Kemudian
H-nya, L ya, L. Kemudian L-nya panjang sisi ini H ini. Kemudian L-nya panjang sisi miringnya itu 10 meter. Kemudian H-nya atau tingginya itu 6 meter. Nah, di sini berlaku keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis menggunakan rumus 1, saya rumus 1 ini rumus 2, itu hasilnya harus sama dengan keuntungan mekanis menggunakan rumus 2. Keuntungan mekanis menggunakan rumus 1 itu berlaku W atau gaya beban dibagi gaya kuasa. Sehingga KM1 itu nilainya sama dengan W dibagi F atau gaya kuasa. Ini yang ditanyakan adalah F-nya. Terus untuk rumus yang kedua berlaku panjang sisi miring dibagi tinggi. Panjang sisi miringnya L dibagi H. Jadi persamaan KM1 sama dengan KM2. Kemudian kita masukkan nilainya. Untuk W-nya adalah 300 dibagi F sama dengan L-nya panjang sisi miringnya adalah 10 meter dibagi H-nya adalah 6 meter. Di sini berlaku persamaan sehingga ini dikalikan silang. Hasilnya adalah 300 dikali 6 sama dengan 10 dikali F. 10 dikali F. 300 dikali 6 adalah 1800. Kemudian di sini 10 kali F adalah 10F. Maka nilai F sama dengan 1800 dibagi 10. Maka nilai F di sini adalah 180 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mendorong balok ini adalah sebesar 180 Newton. Oke, sekian untuk video kali ini. Nah, ini ada soal yang kedua. Silakan bisa coba dikerjakan secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.